Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حسنا، في هذا الدرس هيا نبدأ بقراءة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد ذلك هيا نقرأ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian masing-masing. Wildana Askia, Hadirat. Ulfiatul Sabrina, Hadirat. Salsabila Humaira. Salsabila Humaira, kemana temannya? Ada yang tahu? Oke, baik. Raisa Salsabila. Raisa Salsabila. Berarti dua temannya Raid atau Alfa. Baiklah. Sabahul khair. Kaifal halu? Kaifal halu? Alhamdulillah khair. Baik. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulang materi pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran tentang minggu lalu? Ya. Berarti minggu lalu tentang ad-dhamir. Ad-dhamir, siapa yang masih ingat? Ada berapa dhamir dalam pembelajaran bahasa Arab? 14. Ya, masih ingat ternyata 14. Apa saja 14? Coba disebutkan Yulda. Huwa huma hum. Dia huma hunna. Anta antuma antum. Untuk Upi coba dilanjutkan. Anti huma antunna. Anan. Berarti masih ingat tentang pembelajaran kemarin. Apakah masih ada yang ragu tentang pembelajaran kemarin? Berarti kalau untuk wazannya sendiri masih ingat? Coba sebutkan Upi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala. Fa'alatan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'al. Coba lanjutkan, masih ingat? Oh, sudah lupa. Jadi dhamir yang 14 tadi, berarti tidak hilang pembelajarannya di rumah. Ada fa'ala, 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 apa di Wilda masih ingat? Fa'alat, terus Fa'alata. fa'alat, terus lagi Fa'alata. fa'ala, fa'alat, terus Upi masih ingat? Dhamir anta, Fa'ul. Fa'alata. fa'alta, terus Fa'altuma. fa'alta,
Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab baik dari sekarang sampai seterusnya kalian harus ingat tentang domir yang 14 ini, yang huwa huma hum. Setidaknya untuk timbangan dasar kalian sudah mengenal fa'ala fa'alu. Ini harus kalian ulang-ulang lagi di rumah, tidak hanya di kelas, karena ini dasar untuk fondasi pembelajaran bahasa Arab. Jangan sampai karena huwa huma hum domir kalian yang enggak tepat, kalian salah pada saat pelafalan bahasa Arab, pas saat bercakap-cakap bahasa Arab. Paham tuh? Jadi bisa dihapus ya. Ini masih ada kan catatan dari minggu lalu. Baik, untuk hari ini bisa dibuka bukunya, buku pembelajarannya bisa dibuka. Sekarang ada yang sudah mempelajari materi hari ini di rumah? Tidak ada yang belajar di rumah satupun. Jadi materi hari ini pada halaman Sofha halaman 33 tentang materi as-sa'ah. As-sa'ah. Siapa yang tahu arti dari as-sa'ah? Waktu. Biasanya kalau kita membahas tentang waktu, apa sih yang terdapat dalam waktu? Jam, menit, detik. Jam. Terus Menit, menit, detik, apa lagi? lewat, Lewat, kurang, kurang, dekat. sama tepat. Jam biasanya kalau dalam bahasa Arab, ada yang sudah tahu dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah sesuai dengan judul hari ini. As-sa'ah. Berarti kalau dalam penerapannya, berarti pertanyaan yang akan muncul ketika orang bertanya tentang jam seperti apa kira-kira? Pertanyaan yang akan muncul kalau orang bertanya tentang jam. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi fi ayyi sa'a ayyi sa'a tadhhabina ke sekolah, ilal madrasah. Berarti fi ayyi sa'ati tadhhabina ilal madrasah. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kalau orang bertanya jam berapa kamu berangkat sekolah, Wilda akan menjawab seperti apa? Misalnya ibu bertanya kepada Wilda, jam berapa Wilda berangkat ke sekolah? Jawabannya Berangkat jam 6. jam 6 tepat, kurang, lewat Saya berangkat jam 6 tepat. jam 6 tepat. Jadi berarti kira-kira seperti apa jawabannya? Berarti kita domir ana kita menggunakan kalau untuk jawaban tadhhabina di sini kan untuk pertanyaan kamu perempuan. Contohnya Ufi bertanya kepada Wilda, jam berapa Wilda berangkat ke sekolah? Berarti domirnya tadhhabina. Karena kenapa menggunakan domir tadhhabina? Karena dia bertanya kepada kamu perempuan, menggunakan domir anti. Makanya pada pembelajaran minggu lalu dan sampai saat tadi, Ibu menegaskan untuk kalian harus benar-benar
memiliki pondasi atau memang benar-benar paham pondasi tentang domir yang 14. Kalau kalian tidak paham, maka sampai seterusnya kalian akan kesulitan, terutama dalam pembuatan kalimat seperti ini, karena akan kesulitan dalam terkadang kalau kalian tidak memahami domir kayak tazhabina, kalian bertanya kepada perempuan, akan tetapi kalian tidak memahami tentang domir pembelajaran yang minggu lalu, bisa jadi kalian menggunakan tazhabu. Berarti kan tidak sesuai apabila kita bertanya, kamu perempuan, jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Tazhabu kita gunakan, berarti domirnya tidak sesuai. Ibaratnya Ufi bertanya kepada Wilda, akan tetapi Ufi pertanyaannya itu menanyakan bahwasanya Wilda itu laki-laki, sedangkan Wilda itu sendiri dia seorang perempuan, jadi tidak sesuai. Makanya kalian harus benar-benar memahami kembali konsep pembelajaran minggu lalu. Oke, berarti di sini pertanyaan fi ayyi sa'ati tazhabina ila al-madrasah? Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Jawabannya seperti apa kira-kira? Jawaban bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia biasanya kalau ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Saya pergi ke sekolah jam 6 tepat. Berarti azhabu berarti saya. Kita gunakan dulu kata tazhabu ini, kita ubah domirnya menjadi domir saya, domir ana. Berarti kalau saya zahaba jadinya dalam domir azhabu. Azhabu, kemana dia pergi? Berarti ilal madrasah dan madrasah. Pada jam berarti kita ngambil dari yang ini sama yang ini. Berarti di saati jam berapa? Mau berangkat ke sekolahnya jam berapa biasanya berangkat? Jam 6. Di saati 6 bahasa Arabnya sadisa. Jam 6 tepat tamaman. Paham? Baik, kalau ada yang mau dicatat silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dihapus, kita lanjut ke berikutnya. Sudah selesai? Berarti bisa kita hapus contoh yang ini. Kalau lewat berarti wa berarti di sini wa yang ini bukan berarti dan dalam penerjemahan bahasa Arab, tetapi kalau ketika penggunaan dalam kata as-sa'ah dalam waktu, waw itu berarti lewat. Misalnya 9:04, 9:30. Berarti contohnya pertanyaan misalnya kam sa'atul an, jam berapa hari ini? Misalnya jawabannya Wilda menjawab sekarang jam 8:30. Berarti as-sa'atu jam sekarang. Sekarang jam as-sa'atul an. As-sa'atu jam 8:30. Berarti jadinya as-sa'atu 8 samina jam 8
lewat one yes. Berarti jam 8 lewat 30 menit atau jam 8 atau jam setengah 9 kalau bahasa kita ya. Selanjutnya coba ibu kasih contoh satu yang bisa menjawab jam 7 lewat 30 menit. Berarti jadinya siapa yang bisa menjawab? Satu Sabiah Wanesco. Upi coba jam 4 lewat 30 menit. Wah, Wanesco. Berarti sudah paham tentang penggunaan kata lewat? Insyaallah ya. Ini tolong dipahami lagi di rumah, jangan sampai kayak materi tentang ad-dhamir. Ketika ditanya kalian masih sering-sering lupa. Terus kurang, penggunaan kata kurang biasanya menggunakan kata illa. Illa bukan berarti kecuali atau pengecualian kalau dalam jam. Jadi kalau misalnya jam 5 kurang 1/4 jam 10 kurang jam 10 kurang 30 menit. Satu jam 10 kurang 30 menit. Berarti as-sa'atu 10 apa? Apa Upi? 10 syirah illa nisf. Setengah apa tadi? Setengah kalau jam 4 kurang 1/4 apa? Coba dikeraskan. Jam 4 kurang 1/4 as-sa'atu kurang 1/4 kurang jadinya as-sa'atu rabi'ah illa rubu'. Ada yang ingin ditanyakan tentang penggunaan kata kurang lewat jam? Ibu hapus. Terus penggunaan kata tepat. Tepat biasanya digunakan dengan sebutan tamaman. Tepat. Contohnya contoh jam berapa kalian berangkat ke sekolah? Fi ayyi sa'ati tadhhabina ila al-madrasah? Coba Upi menjawab jam, misalnya jam 8 tepat. Ibu bertanya kembali, fi ayyi sa'ati
تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب أذهب الساعة 8 tamaman. Jadi kalau misalnya bertanya fi ayyi sa'ati tadhhabina ila al-madrasah, berarti jawabannya kayak gini ya. Azhabu ila al-madrasah fi, jangan dilupakan fi sa'ahnya. Kalau langsung as-sa'ah disebutkan pada waktu, tidak menunjukkan jam jadinya. Alangkah lebih afdolnya menggunakan kata fi. Bisa jam 8 tepat. 8 tepat apa fi? Coba Wilda jam في أي ساعة تذهبين إلى المسجد لصلاة الظهر؟ أذهب إلى مسجد ini jangan, kalau orang bertanya jam, fi sa'ahnya tidak boleh dilupakan. Jadi coba diulangi jawabannya. Ashabu ila masjid fisaati wahidatu tamaman. Jam 1 tepat berarti ya ke masjidnya. Berarti Fahim itu? Coba baik, ada yang ingin ditanyakan dari penggunaan as-sa'ah wa illa sama tamaman? Baik, sekarang sudah mengerti semua, sudah paham berarti? Coba ibu tanya. في أي ساعة تذهبين إلى السوق؟ Jam berapa kamu ke pasar? Jam berapa? Terserah mau jawab jam berapa. Boleh kurang, boleh jam 10. Kalau dalam bahasa Arab menjadi berarti azhabu ila suqi azhabu ila ke pasar, ila suq pada jam apa tadi? Bisa jam berapa? Sa'atil asyirah. Jam berapa? Jam 10 tepat kurang jam 10 tepat. Coba diterjemahkan ke bahasa Arab. Saya berangkat ke masjid jam 3:30. Azhabu ila masjid saati salasa wa nisfu. Berarti sudah paham semua tentang konsep as-sa'ah? Berarti sudah bisa untuk pembelajaran as-sa'ah.
Jadi pada asaah karena sudah paham, nanti jangan sampai pembelajaran asaah tidak diulang seperti pembelajaran minggu lalu ad-dhamir. Terus pembelajaran ad-dhamir meskipun sudah ada pembelajaran asaah tidak boleh dilupakan, karena pembelajaran ad-dhamir itu sangat bersangkut paut untuk pembelajaran bahasa Arab berikutnya. Jadi kalian tidak boleh melupakan pembelajaran tentang ad-dhamir yang sebagai inti dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi untuk pertemuan berikutnya, supaya kalian mengulang pembelajaran asaah dan dhamir di rumah, kalian membuat 10 kalimat yang berbeda-beda tentang materi asaah. Boleh itu lebih, boleh itu kurang, tepat, atau kurang 30 menit, lewat 30 menit, terserah. Tetapi tidak boleh ke 10 kalimatnya itu kalian menggunakan tamaman semua. Tidak dibenarkan. Jika kalian melakukan seperti itu, silakan kalian mengulangi untuk pengerjaan tugas di depannya lagi. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah bisa kita cukupkan pembelajaran hari ini berarti ya. Baik, jangan lupa dibaca-baca lagi buku pembelajarannya. Dan jangan lupa kewajiban manzil untuk minggu besok. Syarat untuk mengikuti pembelajaran minggu depan harus mengumpulkan tugas terlebih dahulu. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas, ya silahkan kalian meninggalkan ruang kelas dan silahkan mengerjakan tugas di depan ruang kelas. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Baiklah, mungkin dicukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, alangkah lebih baik kita membacakan doa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan dilupakan tugasnya dan jangan lupa diulang-ulang materi baik dari minggu lalu, sekarang, dan pembelajaran yang akan datang. Dibaca-baca saja untuk memahami lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti pembelajaran berikutnya silakan dihapus saja bagi teman-teman.